Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini kita akan mulai belajar bab 2 ya. Judulnya itu reaksi oksidasi dan reduksi. Ada di modul kalian halaman 18 ya. Namun supaya lebih memudahkan kalian dalam belajar, Ibu akan mulai pembahasannya dari topik bilangan oksidasi. Ada di modul kalian halaman 20 sampai 22 gitu ya. Silakan dibuka. Nah, di sini Ibu akan tuliskan dulu definisi dari bilangan oksidasi ya. Jadi bilangan oksidasi atau sering disingkat dengan istilah bilox ya. Itu adalah muatan yang dimiliki oleh atom jika elektron ikatan itu diberikan kepada atom yang keelektronegatifannya lebih besar. Nah, misalnya di sini Ibu punya senyawa garam dapur ya, atau natrium klorida. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa NaCl itu termasuk senyawa ionik ya, senyawa ionik. Berarti di sini ada terjadi serah terima elektron ya dari ion dari atom Na kepada atom Cl gitu. Nah, di sini karena elektron itu diberikan dari natrium kepada klorida, maka secara otomatis natrium itu menjadi kekurangan satu elektron gitu ya. Sementara klorida itu menjadi kelebihan elektron. Nah, plus 1 itu adalah tadi maknanya adalah bahwa atom tersebut sudah memberikan satu elektron gitu ya, memberikan elektron, sementara negatif 1 itu artinya dia sudah menerima satu elektron. Nah, jadi positif 1 dan negatif 1 itu bukan semata-mata muatan gitu ya, tapi dia juga kita kenal dengan istilah bilox gitu. Nah, dari mana kita dapat positif 1 dan negatif 1? Nah, di sini kita akan bahas ya aturan dasar mengenai bilox. Nah, tadi Ibu sebutkan ya bahwasanya natrium itu dia mampu memberikan satu elektron kepada klor gitu ya. Kenapa bisa begitu? Kalau ditinjau dari nilai keelektronegatifan ya, berdasarkan skala Pauling gitu ya, ternyata semakin besar nilai keelektronegatifan, maka semakin kuat atom itu dalam menarik elektron ya, sehingga dia nanti akan memiliki bilangan oksidasi yang negatif. Nah, kalau yang bisa lihat di sini, klor itu keelektronegatifannya adalah 3, sementara natrium keelektronegatifannya itu adalah 0,9. Berarti klor itu lebih elektronegatif ya, lebih elektronegatif daripada Na. Sehingga sehingga elektron itu cenderung lebih tertarik kepada atom yang lebih elektronegatif. Jadi itulah mengapa yang negatif itu di sini ya, negatif itu di sini adalah klor bukan Na. Sekali lagi jawabannya karena apa? Karena klor itu memiliki nilai keelektronegatifan yang lebih besar daripada natrium. Kalau kalian lihat tabel di sini, ternyata unsur yang paling elektronegatif itu adalah unsur F ya, fluorin gitu. Jadi di sini kalau kalian lihat modul ya di halaman 20 sampai 21 ada banyak aturan mengenai penentuan bilox ya di situ. Tapi untuk memudahkan kalian dalam memahami dan menghafal, sebetulnya kalau diringkas cuma sedikit ya aturannya itu. Yang pertama ini nih, bilangan oksidasi unsur bebas itu sama dengan 0. Kemudian di dalam senyawa bilox unsur golongan 1A itu adalah positif 1, 2A itu positif 2, dan 3A ya diwakili oleh aluminium itu adalah positif 3. Nah,
Jadi di sini kalian ada PR nih, mengingat kembali unsur-unsur yang termasuk golongan 1A, 2A, dan 3A ya. Nah, kalau kalian lihat di tabel, mana saja sih unsur yang termasuk golongan 1A? Ya tidak lain adalah ini ya. Nah, dari hidrogen ke bawah. Jadi mulai litium, natrium, kalium, rubidium, dan seterusnya, itu biloxnya pasti positif 1. Sementara unsur golongan 2A dimulai dari berilium, magnesium, kalsium, dan seterusnya, itu biloxnya selalu positif 2. Nah, 3A, 3-nya di sini mulainya di sini ya, dari boron, aluminium, itu positif 3. Nah, sementara kalau unsur-unsur di golongan 7A, nah ini 7A ya, 7A itu biloxnya negatif 1. Nah, di sini ya Ibu tulis. Ini F dan Cl itu mewakili unsur di golongan 7A, sehingga biloxnya itu umumnya min 1 gitu ya. Kemudian oksigen itu umumnya min 2. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini hidrogen itu umumnya positif 1. Kemudian yang kedua terakhir kita lihat di sini, jumlah bilangan oksidasi ion itu sama dengan muatannya, dan jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa itu sama dengan 0. Nah, supaya lebih paham, kita lihat contoh-contoh soalnya ya. Oh ya, Ibu lupa. Ini bilox logam transisi ya, itu dapat lebih daripada 1. Jadi misalnya gini, ada mangan ya, ada mangan itu. Nah, mangan itu biloxnya ada beberapa nih, bisa positif 2, bisa positif 3, bisa positif 4, positif 5, positif 6, positif 7. Tergantung si mangan itu dia bersenyawa ya dengan siapa gitu. Jadi bisa berubah-ubah, tidak seperti yang sebelumnya yang ini. Kalau H itu selalu positif 1 umumnya gitu ya. Kalau oksigen selalu negatif 2 umumnya. Tapi kalau untuk logam-logam transisi, dia itu bisa bermacam-macam ya, bisa berubah-ubah gitu bilangan oksidasinya. Dan umumnya logam-logam transisi inilah yang akan dicari gitu, yang akan dicari biloxnya dalam penentuan bilangan oksidasi. Jadi nggak mesti dihafal karena ini bisa dicari gitu, dengan cara cukup menghafalkan aturan yang ini, yang di kotak biru itu. Kita coba ya, sekarang kita latihan nih biar langsung paham. Nah, tentukanlah bilangan oksidasi dari unsur yang ditandai. Nah, yang pertama ini, berapakah bilox Br pada Br2? Nah, kemudian berapakah bilox Al? Berapakah bilox S pada S8? Ini sulfur ya, atau belerang. Nah, soal nomor 1, 2, dan 3 ya, itu kita bisa lihat aturan dari di kotak biru ini nomor 1 ya. Nah, aturan pertama nih, bilox atau bilangan oksidasi unsur bebas itu sama dengan 0 gitu. Jadi ini jawabannya itu adalah 0 gitu. Bilox Al juga 0, bilox S pada S8 itu 0. Nah, cirinya yang dimaksud unsur bebas itu adalah unsur-unsur yang berada dalam bentuk molekul unsur gitu. Molekul unsur. Nah, misalnya berapa bilox O dalam O2, berapa bilox H dalam H2, berapa bilox P pada P4 misalnya. Ini jawabannya semuanya 0 gitu. Ya, biloxnya itu 0 gitu. Mengikuti aturan yang pertama. Biloxnya 0 gitu ya. Nah, sementara kalau yang ini Ca, berapa bilox Ca pada Ca2 positif? Berarti kalian lihat Ca2 positif itu adalah ion kan? Nah, ini kita ikuti aturan yang mana? Nah, yang ini nih. Yang keempat ya. Yang ketiga. Jumlah bilangan oksidasi ion itu sama dengan muatannya. Jadi kamu lihat aja di sini muatan ionnya berapa gitu kan. Ini ada kelihatan ya, positif 2. Ya, berarti kalian tulis bilox Ca pada ion kalsium itu adalah positif 2. Di samping bisa juga kalian hafalkan sebetulnya kalau lihat tabel di sini. Nah,
kalsium itu kan golongan 2A ya, golongan 2A. Berarti otomatis biloxnya itu kalau dia berada dalam bentuk ion, biloxnya itu pasti positif 2 begitu. Oke, selanjutnya ini ya, berapa bilox N pada senyawa asam nitrat. Nah, ingat ya, N itu kan yang ditandai, berarti dia dicari. Nah, sisanya itu adalah dari hafalan kalian berdasarkan aturan pada kotak yang biru ini. Ya, ingat di sini lihat. N itu dicari, berarti H dan O itu dihafalkan gitu. H berapa tadi? H itu positif 1, O itu negatif 2. Dan ingat aturan yang terakhir di sini, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa itu adalah 0. Nah, ingat senyawanya itu berarti kan dia harus netral nih. Senyawa netral maksudnya ya, tidak ada muatan seperti ion gitu. Berarti di sini karena dia tidak ada muatan ion, maka jumlah biloxnya itu, jumlah bilox unsur-unsurnya itu pasti 0 gitu. Nah, sehingga perhitungannya bisa begini. Kalian lihat ya. Bilox H ditambah bilox N ditambah 3 kali bilox O itu sama dengan 0 gitu. H ada 1 ya, jadi boleh sebetulnya ibu tulis di sini ada 1 kali bilox H, 1 kali bilox N gitu ya, tapi nggak ditulis kalau 1. Nah, H itu positif 1 ya, positif 1, ibu tulis 1 aja, karena positif jarang dituliskan ya, nggak apa-apa. Atau tulis aja deh ya, nggak apa-apa, biar dihafalkan. Oke, H itu 1 kan, nah ditambah bilox N, ditambah 3 kali bilox O, tadi bilox O kan min 2 ya, dari hafalan itu sama dengan 0. Coba kita hitung ya. Bilox N itu ditambah 1 dikurang 6 gitu ya. 3 kali min 2 kan min 6. Itu sama dengan 0 ya teh. Jadi bilox N itu dikurangi 5 ya. Min 6 ditambah 1 kan min 5 ya, sama dengan 0. Sehingga kita bisa tahu bahwa bilox N itu sama dengan positif 5. Dia berpindah ya, si negatifnya itu nyebrang gitu. Kalau nyebrang tandanya harus berubah dari negatif menjadi positif gitu ya. Oke, sekarang kita coba yang ini ya. Bilox Cu ditambah bilox Cl, tapi dikali 2 ya. Aduh, salah nih. Ibu tulis ya, 2 kali bilox Cl sama dengan 0 karena dia netral. Bilox Cu kita dicari berarti ditulis, ditambah 2 kali bilox Cl. Berapa bilox Cl? Min 1. Kenapa? Karena dari hafalan tadi ya, Cl itu golongan 7A, biloxnya itu min 1. Ingat, harus dihafalkan. Nah, jadi begini, bilox Cu diambil 2 sama dengan 0. Nah, jadi 2-nya kita seberangkan ya, kita pindahkan ke kanan. Nah, jadi Cu itu termasuk logam transisi di sini ya. Nah, Cu itu bisa positif 2, bisa positif 3. Nah, di sini kebetulan yang kita cari itu dapatnya positif 2 begitu. Oke, lanjut ya. Kita coba lebih cepat lagi. Kalsium tadi golongan 2A ya, berarti ibu tulis langsung biar cepet gini, positif 2 karena dia golongan 2A. Oke, bilox kalsium ditambah bilox C, karbon yang dicari, ditambah 3 kali bilox O, oksigen, itu min 2 kan. Oke, dari hafalan itu jumlahnya selalu 0. Maka bilox C itu ini gini ya, hitungnya 2
positif 2 dari Ca, diambil 6 dari 3 kali min 2, itu sama dengan 0. Berarti bilox C-nya itu diambil 4 ya, plus 2 dikurangi 6 itu min 4, terus dipindahkan ke ruas kanan. Jadi bilox C-nya itu sama dengan positif 4 ya. Ini ion ya, jadi ion sulfat kita lihat bilox S ditambah 4 kali min 2. Ingat, O itu selalu min 2. Ini 4, karena apa? Karena dia ada 4 O-nya gitu. Nah, min 2-nya itu adalah jumlah ion, muatan ionnya. Jadi Ibu tulis di sini nggak 0 lagi. Ada min 2, dari mana? Dari sini. Nah, dari 2 negatif gitu ya. Nah, jadi bilox S-nya diambil 8, itu sama dengan min 2. Sehingga kalau dari 8-nya dipindahkan, jadi begini, min 2 tambah 8 ya. Jadi S-nya itu positif 6, begitu. Ini pun sama. Nah, ini yang ditanya itu magnesium. Nah, kalau kalian hafalkan, sebetulnya kita tahu ini magnesium itu ada di golongan 2. Nah, dan dia nggak mungkin berubah jadi berapa ya, pasti selalu positif 2. Nah, ini mudah aja kalau kalian hafal nih, magnesium itu golongan 2, berarti dia itu biloxnya pasti positif 2. Tapi ada cara lain yang bisa kalian coba. Kita uraikan ya reaksi ionisasinya. Jadi begini, 3 kali Mg 2 positif ditambah 2 kali PO 4 3 negatif. Nah, bisa begini sih sebetulnya ya. Nah, jadi kayak dikali silang gitu ya. Mg itu ada berapa? Mg-nya ada 3. Nah, maka Ibu tulis di sini 3. PO 4-nya ada berapa? Ada 2. Ibu tulis di sini 2. Nah, muatannya itu disilang aja. Kalau misalkan temennya PO itu ada 2, berarti ini muatannya pasti 2 positif gitu. Nah, sementara ini Mg-nya ada 3, berarti muatan si PO itu ada 3 negatif gitu. Nah, jadi dari sini kelihatan ya, si Mg itu 2 positif. Nah, sementara ini temennya, bagaimana ya menghitungnya? Nah, mudah saja, kalian tulis begini. Bilox P tambah 4 kali min 2, karena O-nya ada 4 ya. 4 kali bilox O itu min 2 sama dengan min 3. Dan ini angka di depan diabaikan saja ya, karena kalaupun dikali nanti hasilnya akan sama gitu ya. Jadi bilox P kita cari. Oke, bilox P min 8, 4 kali min 2 itu min 8 sama dengan min 3. Bilox P nya setelah 8 nya dipindahkan itu jadi min 3 tambah 8, sehingga bilox P nya itu adalah plus 5 gitu ya. Oke, ini waduh masih banyak ternyata ya. Sorry, ini salah nih, soalnya sama, sorry. Oke, ini kita coba 2 kali bilox S ditambah 3 kali min 2 ya, oksigennya ada 3, biloxnya itu selalu min 2, muatannya itu min 2 gitu ya. Dari sini nih min 2 nya 2 kali bilox S itu dikurang 6 sama dengan plus min 2. 2 kali bilox S itu sama dengan min 2 tambah 6, kan begitu. 2 kali bilox S itu sama dengan plus 4. Nah, ingat ini 2 bilox S sama dengan plus 4. Yang ditanya 1 gitu. Jadi si 4-nya harus dibagi 2. Plus 4 dibagi 2 ya, dari yang ini nih. Gitu. Sama dengan positif 2. Begitu. Yuk lanjut, ini soalnya sama tadi ya kayak yang di sebelumnya.
Kalau ini sama juga tadi kita uraikan. Nah, kalau nggak mau menguraikan bagaimana? Berarti ini K itu kan golongan 1A ya, golongan 1A berarti dia bilasnya pasti plus 1 sih. Nah, tapi kalau mau diuraikan boleh ya. Jadi caranya sama, 2K positif ya ditambah Cr2O7 2 negatif. Oke. Kenapa di sini nggak ada seangka? Karena si Cr2O7-nya nggak ada kurung ya, nggak ada kurung kayak yang tadi. Nah ini nggak dikurung kan, jadi berarti dia asumsinya ada 1. Nah si K-nya ada 2. Nah ingat ini muatannya kayak saling silang gitu. Jadi sorry, muatannya ke sini. Sementara yang ini 1 tuh dari sini. CR-nya ada 1 gitu. Jadi muatan K-nya ada 1. Saling silang ya. Oke, sekarang berarti 2 kali bilog CR ditambah 7 kali min 2 sama dengan min 2 ya. Ingat oksigennya ada 7. 2 kali CR, ibu langsung tulis gini aja ya, dikurangi 14 sama dengan min 2. Kemudian 2 CR itu sama dengan min 2 tambah 14 ya. 2 CR itu sama dengan positif 12 dan harus dibagi 2 gitu ya dari sini, karena ada 2 berarti plus 12 dibagi 2 itu positif 6. Nah kita lihat di sini ya, betulkah CR itu biloxnya bisa positif 6? Nah betul ya, CR itu bilangan oksidasi yang paling tingginya adalah positif 6 begitu. Yuk satu lagi ya, yang terakhir ini KMNO4. Lihat kalau mau cara cepat gini ya, K nya positif 1 ditambah Mn ditambah 4 kali min 2 sama dengan 0, karena nggak ada muatan kan di sini. Nah Mn tambah 1 dikurangi 8 sama dengan 0. Mn dikurang 7 sama dengan 0. Mn pindahin ya, positif 7 gitu. Lihat Mn bisakah positif 7? Bisa. Bahkan yang tertinggi ya, bisa positif 6, bisa positif 5 begitu. Oke, terakhir ini ya, ini pengecualian dari bilangan oksidasi yang sudah kita bahas tadi. O itu umumnya kan, O itu umumnya normalnya itu min 2, tapi pada senyawa OF2 dia itu akan bernilai lain ya. Karena apa? Karena si F itu memiliki keelektronegatifan yang lebih besar, sehingga di sini kalau ditanya berapa bilox O pada OF2 itu menghitungnya begini saja ya. Jadi F nya kan ada 2, F itu golongan 7A, maka dia biloxnya kan min 1 ya. Dia menang gitu melawan O karena dia lebih elektronegatif nih, dia lebih elektronegatif, jadi lebih jadi patokan gitu. Sama dengan 0, maka bilox O nya itu adalah min 2 sama dengan 0. Nah bilox O nya kalau dipindahin berarti jadi positif 2 tuh kan. Ini pengecualian, jadi O itu umumnya min 2 kecuali pada senyawa OF2 dia biloxnya positif 2. Pun sama seperti yang ini senyawa peroksida. Senyawa peroksida Ba itu golongan 2A kan gitu, golongan 2A, sehingga dia pasti positif 2. Nah, jadi positif 2 ditambah 2 kali bilox O sama dengan 0. Nah, berarti 2 kali bilox O sama dengan min 2. Ingat ya, positif kalau pindah tuh jadi min. Nah, harus dibagi 2 nih, karena ada angka O nya ada 2 gitu ya. Jadi min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Ini pengecualian yang kedua. Jadi bilox oksidasi atau bilox O oksigen itu bisa positif 2 ya, khusus untuk senyawa F2, dan bisa juga negatif 1 pada senyawa barium dioksida, atau untuk ini nih hidrogen peroksida. Berapa biloxnya
Kita lihat ya, hidrogen itu golongan 1A juga, 1A juga, positif 1 ya. Jadi 2 kali positif 1 ditambah 2 kali bilox O itu sama dengan 0. Jadi 2 ditambah 2 bilox O sama dengan 0. 2 bilox O itu sama dengan min 2, pindah ya, sehingga kalau dibagi 2 maka sama ya, hasilnya itu min 1 ya, min 1. Nah, ini juga sama natrium. Ini pengecualian untuk yang hidrogen gitu. Hidrogen itu kan umumnya berapa tadi? Umumnya kan positif 1, umumnya positif 1, tapi karena ketemu dengan yang lebih elektronegatif, jadi dia kalah gitu. Na itu golongan 1A, golongan 1A nilainya positif 1 gitu ya, ditambahin berapa nih bilox H supaya jadi 0. Nah, berarti di sini H-nya itu harus min 1 gitu. Jadi biasanya dia positif 1 hidrogen itu biloxnya, kecuali pada senyawa natrium hidrida dia min 1 ya. Sekian materi kita di pekan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kerjakan kuisnya nanti ya, ada kuis setelah ini di form yang lain, dan juga jangan lupa dicatat di buku catatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.